Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat-Mu, karena kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia. Dan kami bersyukur kami boleh tenang, damai, ada di dalam hadirat-Mu. Karena sungguh indah hadirat-Mu. Sebab kami bersyukur padamu pagi hari. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat diam dalam baitmu, menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati
Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kedudukanmu, rindu selalu yang dapat menikmati kasih Indah hadirat-Mu Tuhan, indah hadirat-Mu kami nikmati. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Indah hadirat-Mu
layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Mulialah namamu, mulialah namamu. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu, Yesus Tuhan. Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Indah hadirat-Mu, ada damai, ada ketenangan, bahkan ada sukacita dalam hadirat-Mu. Ada jawaban, ada pertolongan, ada kekuatan dalam hadirat-Mu. Sebab
segala yang terbaik datangnya daripadamu. Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami tinggikan namamu. Syukur, haleluya. Ya baik, Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang menjaga hidup kami. Dan kami percaya janji firman-Mu ya dan amin bagi kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak.
hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Tuhan karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur karena Engkau yang menjaga kami sehingga kami tetap aman sampai hari ini. Engkau yang menopang kami sehingga kami tetap kuat sampai hari ini. Dan biarlah hidup kami sesuai dengan perkataan firman-Mu, sehingga hidup kami juga mengalami kuasa-Mu. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman-Mu, sehingga hidup kami berpadanan dengan firman-Mu dan kami mengalami kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Saudara Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya dan kami melakukan firman.
Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Baik, terima kasih Pak Heri. Suara saya bagaimana Pak? Jelas, jelas. Oh ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah sampai pada 1 Samuel pasal 12. Nah, judul perikopnya ini bagus Bapak Ibu ya. Judulnya itu Samuel minta diri dari bangsa itu. Jadi memang Samuel ini pemimpin bangsa Israel pada saat itu setelah Imam Eli. Nah, pada akhir masa pemerintahannya Samuel minta diri, berpamitan gitu ya Bapak Ibu. Mari kita baca ya. Ayat pertama, berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki dan ada di antara kamu, akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kulakukan, yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan katanya, kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan menyuruh Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami. Padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu.
Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Dengan berhenti mendoakan kamu, aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Ini adalah satu perikop dalam satu pasal di Samuel pasal 12. Bapak Ibu, kita ingat ya bahwa Samuel itu dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin umat Israel. Sejak dari kandungan ibunya, dia sudah dipilih. Kemudian dia belajar di dalam rumah Tuhan kepada Imam Eli, Bapak Ibu. Kemudian bangsa Israel itu karena tadi dikatakan karena melihat ada raja, ya, raja Nahas, ada raja Nahas, raja Bani Amon, itu rupanya membuat orang-orang Israel itu terpesona, sehingga mereka itu minta diberi raja, pemimpinnya itu seorang raja. Jadi eh, kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, saya dapatnya begini, Bapak Ibu. Yang pertama kita melihat Samuel. Samuel adalah pilihan Allah, pilihan Tuhan. Kemudian nanti kita baca mengenai Saul. Saul itu memang diurapi oleh Samuel atas perintah Tuhan, tapi Saul ini karena adanya orang Israel ingin seorang raja. Jadi datangnya pemimpin yang dari Tuhan dan pemimpin yang menjadi keinginan umat Israel ternyata berbeda. Kalau kita baca eh, Samuel ini sampai tua, dia memimpin sebagai eh, hakim ya, sebagai imam gitu bagi umat Israel. Itu ternyata kita membaca bahwa Samuel ini sebelum dia pensiun gitu ya, sebelum pensiun dia flashback kepemimpinannya di depan umat Israel. Dia ingin
ditunjukkan apakah dia curang, apakah dia eh, korupsi, nah, apakah dia menerima uang suap, gitu. Ternyata seluruh Bani Israel mengatakan tidak, tidak. Memang pemimpin sebaiknya seperti itu, ya Bapak Ibu ya, tidak mengambil hak orang lain, ya, tidak menerima suap, itu, tidak eh, apa memeras orang. Nah, itu sebaiknya pemimpin itu seperti itu. Ya, makanya kalau anak Tuhan, Tuhan berikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, baik itu dalam eh, kepemimpinan rohani, ya, ataupun kepemimpinan dalam organisasi, ataupun kepemimpinan dalam masyarakat, itu kita sebaiknya mencontoh Imam Samuel, ya. Jadi tidak mengambil hak orang, ya, tidak memeras orang, ya, tidak melakukan kekerasan, tidak menerima uang suap. Nah, jadi itu Tuhan maunya seperti itu yang kita belajar pada pagi hari ini. Karena apa? Karena itu sebenarnya adalah suatu kejahatan, ya. Kalau kita melakukan itu, akhir dari kepemimpinan seseorang pasti membuat orang itu malu, dipermalukan oleh perbuatannya sendiri. Kemudian Samuel menceritakan sejak eh, nenek moyang bangsa Israel itu ada di Mesir, ya. Bagaimana waktu itu Yakub pergi ke Mesir karena anaknya Yusuf ada di Mesir. Kemudian bagaimana Musa dan Harun membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir sampai dengan pada saat itu. Sehingga saat itu juga Samuel katakan, nah inilah rajamu yang kamu minta. Saul, ya Bapak Ibu. Nah, mengenai raja pilihan manusia itu juga sebenarnya, ya, Saul pada saat itu Tuhan memang ya maulah, karena Tuhan itu sangat sayang bangsa Israel ini. Saya juga heran ya, bagaimana ada suatu bangsa disayangi Tuhan seperti itu. Kalau kalau sekarang gitu kita inilah yang disayangi Tuhan, ya. Kita ini orang percaya Tuhan Yesus, kita umat tebusan, ditebus dengan darah Tuhan, kita diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, ini kita ini disayangi Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau saya bersaksi, ya, saya itu hal apapun, ya, saya minta sama Tuhan. Dan Tuhan itu memberi. Saya ingat waktu kami pindah dari Pulau Lombok ke Bandung setelah beberapa tahun, setelah saya lulus pendidikan spesialis, kami harus pindah ke Kalimantan Tengah waktu itu. Nah, kan nggak ada rumah, ya, karena rumah dinas itu terbatas, boleh ditempati hanya 6 bulan setelah ada SK pindah. Nah, pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ini bagaimana? Anak kan sudah waktu itu Yeremia masih kuliah di Unpad, adiknya si Uli itu masih SMA. Nah, kami berdoa, ternyata Tuhan kasih rumah. Dan lucu, kami itu ditunjukkan sebenarnya rumah itu rumah rusak, ya. Dan kami belinya itu dengan jual mobil. Eh, Akhirnya kami beli rumah itu, sementara kami ngontrak di satu tempat untuk memperbaiki rumah itu, sampai rumah itu bisa kami tempati.
Tapi sebenarnya belum lunas kami bayar. Karena yang punya rumah itu kasih aja ke kita. Silahkan, silahkan. Sisanya ya kapan-kapan lah. Adakah? Ada orang jual begitu ya, jual rumah loh Bapak Ibu. Suruh kami nempati, udah bayar ya, dari penjualan beberapa mobil bayar gitu. Terus katanya gitu, ya udah nanti kapan-kapan bayarnya lah. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu sungguh sangat memperhatikan orang yang benar-benar mau tunduk kepada Tuhan, pada perintah Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, ya, peringatan dari Samuel untuk bangsa itu mengatakan begini, di uh, ayat 22, ya. Mereka diingatkan oleh Samuel bahwa ya, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Tuhan tidak akan membuang kita. Sebab namanya yang besar. Tuhan itu Tuhan yang sangat mulia. Dia mau hidup kita memuliakan Tuhan. Maka kita tidak akan dibuang oleh Tuhan. Tuhan itu tidak bisa memuji dirinya sendiri. Hanya karena kita lah, kita memuji, memuliakan Tuhan dengan hidup kita, menyembah Tuhan dengan laku kita, maka Tuhan itu menjadi dimuliakan. Ya, nah, bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Oh, Bapak Ibu, kalau kita ini sekarang Tuhan katakan, sejak dunia belum dijadikan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, ya kan? Firman Tuhan mengatakan begitu. Saya juga heran, saya dulu tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, tapi Tuhan tidak membuang, ya. Tuhan telah berkenan membuat kita menjadi umatnya, terutama umat tebusan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan janjikan dengan syarat, Bapak Ibu, dengan syarat. Jadi syaratnya itu kita di ayat 24 hanya takutlah akan Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Gimana ya? Saya kapan hari itu marah kepada pengurus yayasan kesehatannya gereja kami. Saya katakan gini, kalian itu ya, uh, hidup pengurus yayasan ini tidak takut kepada Tuhan Yesus. Kata saya, memang uangnya banyak Bapak Ibu. Uangnya berlimpah-limpah. Dan itu berbentuk uang tunai. Ada yang didepositokan, bisa diambil. Tapi cara penggunaannya itu kalau menurut saya, ya kalau saya kan memang tidak dapat gaji ya dari apa jadi pengurus itu nggak dapat gaji. Bukan saya ingin minta gaji, bukan. Tapi loh, kok cara menggunakannya seperti itu? Ya, nah itu kalau kita ingat di ayat 24 ini, takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Kalau kita hanya memandang materi, Bapak Ibu, maka kita akan menjadi skop kita memandang hidup kita ini menjadi sempit. Namun kalau kita itu melihat kasih Tuhan, kita akan melihat juga mengalami, juga menyadari betapa kasih Tuhan itu ajaib luar biasa. Bukan karena saya perempuan ya, pria juga bisa loh merasakan itu. Hanya jangan mengeraskan hati, kata Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kalau pada hari ini kamu mendengarkan firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu, kata Tuhan. Nah, juga ada syarat lagi, ya. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, sudah tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat, takut kepada Tuhan. Iyalah kalau nggak sengaja, tapi Tuhan katakan, Samuel mengingatkan,
Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, terus itu berarti nggak berhenti-henti, terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan. Wah, ini bahaya sekali Bapak Ibu. Artinya dilenyapkan itu, ini sudah gini loh. Kita, kalau kita meninggalkan bumi ini, roh kita ini masih ada bersama Tuhan. Tapi kalau dilenyapkan, kita akan dimasukkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itu itu sungguh suatu hal yang eh, sudah sudah cilaka, enggak karuan-karuan kita Bapak Ibu. Nah, yang diingatkan oleh Samuel itu, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Wah, Bapak Ibu, saya baca hari ini dengan eh, kegentaran ya kepada Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan itu. Ya, kita diberikan contoh, teladan, dan kita juga diberikan eh, rambu-rambu, ya, juga peringatan keras. Nah, itu yang saya dapat hari ini, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk Ibu Medianti buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ya, jadi dari kisah hari ini kita diingatkan bahwa tidak ada yang kekal di dalam hidup ini, baik itu jabatan, bahkan hidup kita. Jadi pesannya adalah mari belajar seperti Samuel, dia memiliki integritas hidup. Dia tidak menggunakan jabatannya dengan aji mumpung, dengan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya. Karena sekali lagi ingat, hidup ini tidak ada yang kekal. Hari ini kita menjabat mungkin jabatan yang tinggi. Hari ini kita mengelola perusahaan yang besar. Hari ini kita bisa mempunyai banyak hal. Tapi ingat, segala sesuatu itu akan berakhir dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi mari semasa kita hidup, selama Tuhan masih izinkan kita hidup, mari hidup takut akan Tuhan, mempertanggungjawabkan semua yang ada dalam hidup kita itu dengan integritas, sehingga pada akhirnya kita ini jadi orang yang finishing well. Kalaupun kita pensiun dari jabatan kita, kita akan didapati bersih. Bahkan kalaupun kita meninggal, kita akan meninggalkan nama baik yang akan dikenang oleh orang. Nah, jadi itu saja yang saya tambahkan, meneguhkan dari apa yang Ibu Mirianti tadi sampaikan. Jadi ingat, dalam dunia ini nggak ada yang kekal, baik jabatan, bahkan hidup kita akan berakhir. Tapi biarlah ketika waktunya tiba, seperti kalau pepatah dunia katakan, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Biarlah waktu kita meninggal, kita meninggalkan nama baik. Bahkan pada waktu kita pensiun dari jabatan kita didapati bersih. Tidak ada celah sedikit pun yang bisa menjebak hidup kita. Udah terlalu banyak contoh di dunia ini kita lihat para pejabat-pejabat negeri kita. Sudah harusnya tinggal menikmati masa pensiun, tapi harus pakai baju orange. Nah, jangan sampai dalam hidup kita seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, mari hidup takut akan Tuhan, setia, hidup sesuai dengan firman. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu Mirianti. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa. Silakan Willy, nanti ditutup sama Ibu Mirianti. Mari Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk hidup takut akan Kau Tuhan. Biarlah kami hidup Tuhan, penuh dengan integritas Tuhan, penuh dengan tanggung jawab Tuhan. Sampai kami kembali kepadamu Tuhan.
Kami tidak mau mempermalukan Tuhan kami, Tuhan. Biarlah hidup kami, Tuhan, penuh dengan takut akan Engkau. Seturut dengan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa, Tuhan, untuk Ibu Miriati, Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah senantiasa, Tuhan, Kau memberkati Ibu Miriati, Tuhan. Tambahkan kapasitas pelayanannya, Tuhan. Berkati Ibu Miriati, Tuhan, baik itu sebagai profesinya, sebagai dokter, Tuhan. Apapun yang dipegang tanggung jawabnya, Tuhan. Di rumah sakit manapun, Engkau beri kekuatan, beri hikmat, Tuhan, untuk Bu Miriati. Berkati keluarganya juga, Tuhan, baik suaminya, anak cucunya, Tuhan, Kau berkati setiap kesehatannya juga, Tuhan. Makasih, Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Apa kami berdoa juga, Tuhan, untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir di pagi ini. Kau berkati setiap anggota Koram Deo yang hadir di pagi, Tuhan. Beri hikmat, Tuhan. Kau berkati setiap anggota Koram Deo, berkati keluarganya, baik itu anak, cucu, baik itu pekerjaan, usaha mereka, Tuhan. Dan kesehatan mereka juga, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk pengajuan pelunasan Lucy dan Denny, Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan jalan yang terbaik, Tuhan. Pihak bank bisa mengabulkan untuk keringanan bunga cicilannya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau yang bekerja, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Rencana-Mu yang baik, Tuhan. Ya, atas Lucy dan Denny. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Kau senantiasa memberkati bangsa ini, Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, perlindungan-Mu ada di bangsa ini, Tuhan. Kami juga serahkan, Tuhan, untuk kontestasi pesta pemilu kami, Tuhan, di tahun depan, di 2024, Tuhan. Engkau yang beri pemimpin yang terbaik, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Siapapun yang terpilih, Tuhan, biarlah mereka bisa membawa kedamaian sukacita untuk bangsa ini, Tuhan. Ada roh takut akan Engkau, Tuhan. Pada pemimpin yang terbaru, Tuhan. Dan untuk pemimpin sekarang, Tuhan, Presiden, Pak Jokowi, Tuhan, Kau berkati, Tuhan. Baik itu presidennya, wakil presiden, maupun jajaran terbawah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah mereka ada roh takut akan Engkau, Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil, Tuhan, itu berasal daripada-Mu, Tuhan. Untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih, Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya pada saat ini Tuhan mengukir firman itu di dalam loh hati kami. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Hidup yang takut akan Engkau. Sehingga masa depan kami penuh jaminan dari kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami pada saat ini, sebelum kami mengakhiri Koram Deo kami pagi ini, kami sungguh merasakan betapa kasih karunia dari Bapa yang Maha Kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dengan damai sejahteranya yang Dia berikan kepada kami, serta persekutuan kami dengan Roh Kudus, sehingga jalan hidup kami senantiasa mendapat terang. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Kami itu masih belum selesai akreditasi itu. Ke Senin nanti berangkat lagi ke Jember 1 minggu. Nah itu
di situ kami mulai dinilai. Aduh, saya percaya deh doa Bapak Ibu lah yang membuat kami